Alhamdulillah sudah kita sampai ke pertanyaan ke-18 pada kitab Aqidatul Muslimin. Oh, tunggu, tes dulu. Bagaimana suara saya, masih keras? Masih pelan atau kecil? Suara saya kecil? Tolong dijawab. Kadang keras, kadang kecil, Ustaz. Oh gitu. Atau saya matikan kamera aja supaya bagus ya. Sekarang suaranya sudah kencang, Ustaz. Sekarang kencang. Ya, Oke. Nanti kalau misalnya suaranya kecil, tolong diberitahu ya. suaranya kecil lagi, Ustaz. Oh, begitu. Oke. Gini saja, kita matikan saja kameranya ya, supaya mungkin dengan dimatikan kamera, suaranya bisa lebih bagus. Ini gimana suara saya? Suaranya kencang, Ustaz. Terdengar jelas. Bagus. Ya, oke. Saya matikan saja kameranya. Oke. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pertanyaan ke-18 ya. Pertanyaan ke-18. Tidak lihat kamera juga tidak enak, Ustaz. Jadi gimana? Kalau suaranya, kalau pakai kamera, suaranya kayaknya kurang bagus, kurang keras. Kayaknya begitu. Coba kita tes lagi ya, supaya bagus tidak. Oke, kita pakai kamera lagi. Gimana? Keras suaranya? Terdengar, Ustaz. Kedengaran bagus? Bagus, Ustaz. Iya. Oke. Oke, kita pakai kamera saja berarti ya. Oke, kita pakai kamera. Jadi kita sampai ke pertanyaan ke-18. Pertanyaan ke-18 dari kitab Aqidatul Muslimin ya. Dari kitab Aqidatul Muslimin. Pertanyaan ke-18, mad dalilu ala jawazi ziyaratil qubur? Apa dalil ya? Apa dalil tentang kebolehan ziarah kubur? Ya. Jadi kita pada malam hari ini membicarakan tentang dalil kebolehan ziarah kubur. Bagaimana hukum ziarah kubur ini? Apakah bagaimana hukumnya dalam agama? Karena ada waliyadzubillah sebagian kelompok, yaitu Wahabi ya, yang rancu dalam hukum ini. Mereka mengatakan terkadang kalau ziarah kubur atau sholat di masjid yang ada kuburannya, katanya tidak boleh, haram. Waliyadzubillah. Jadi dalam hadis disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukum bil akhirah." Zurul kubur. Rasulullah bersabda, "Zurul kubur, ziarahilah kubur." Kenapa kata Nabi, "Fa innaha tudzakirukum bil akhirah." Karena hal itu dapat mengingatkan kalian tentang akhirat, tentang kematian ya. Jadi seseorang yang ziarah kubur, dia akan lebih banyak mengingat kematian ya, bahwa suatu waktu dia akan semisal dengan orang yang ada di kubur tersebut. Nah, dia akan semisal dengan orang yang ada di kubur tersebut. Suatu waktu dia akan sama dengan orang. Suaranya sangat kecil, Ustaz. Oh, suaranya kecil.
Suatu waktu dia akan sama dengan orang yang dikubur tersebut. Ini gimana? Jelas? Jelas Ustaz. Oke. Ini kadang sinyal ya. Karena saya tidak lagi berada di Kota Palu. Jadi mungkin sinyalnya agak kurang bagus. Ya, agak kurang bagus. 6. Jadi hadis tersebut terdapat anjuran bagi kaum muslimin, dan ini juga Suaranya hilang lagi Ustaz, mohon maaf. tes bagus. Bagus Ustaz. Dan ini bagus. Hilang lagi Ustaz. Allah. Gimana sudah ini? Iya. Jadi saya dengan sangat terpaksa saya matikan kamera supaya saya bisa atur. Bagaimana suara saya? Jelas Ustaz. Oke. Kita lanjut. Jadi ziarah kubur ini tidak terkhusus bagi laki-laki. Dia juga boleh untuk perempuan ya. Ziarah kubur tidak terkhusus bagi laki-laki, tapi dia juga boleh untuk perempuan. Adapun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, la'anallahu zawaratil qubur wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj. La'anallahu zawaratil qubur wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj. Nah, disebutkan dalam hadis seperti itu. Nah, ini sebagian orang waliyatubillah menjadikan dalil tentang larangan ziarah kubur berdasarkan hadis ini, padahal tidak seperti itu maksud hadis. Jadi la'anallahu zawaratil kubur. Zawaratul kubur maknanya yaitu para wanita yang memperbanyak ziarah kubur sebelum dibolehkannya ziarah kubur. Sebelum dihalalkannya ziarah kubur. Nah, kenapa? Karena ziarah kubur ini dahulu hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya, ziarah kubur dulu hukumnya haram. Kemudian setelah itu hukumnya dibolehkan oleh syariat. Nah, ketika pada waktu hukumnya haram, banyak para wanita di zaman jahiliyah yang memperbanyak ziarah kubur. Bahkan mereka ketika menziarahi kubur, mereka melakukan yang namanya an-nadbu wan niyaha di kubur tersebut. Yang meronta-ronta di kubur. Nah, kemudian ada larangan dari agama sebelum diperbolehkan. Nah, maka hadis la'anallahu zawaratil kubur itu berbicara tentang para wanita yang memperbanyak ziarah kubur sebelum apa? Sebelum diperbolehkannya ziarah kubur. Sebelum diperbolehkannya ziarah kubur. Nah, la'anallahu zawaratil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid. Apa maknanya? Yaitu hukumnya wal muttakhidina 'alaihal masajid. Artinya tidak boleh hukumnya kita membangun sebuah masjid di atas kuburan untuk memuliakan kubur tersebut. Itu makna. Jadi tidak boleh membangun masjid di atas kuburan untuk orang sholat di masjid tersebut untuk memuliakan kubur. Jadi saya ulangi, tidak boleh
membangun masjid di atas kuburan agar supaya orang sholat di kubur tersebut untuk sholatnya itu memuliakan kubur. Nah ini maksudnya wal muttakhidina alaihal masajid, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan di atas masjid dengan tujuan supaya orang sholat di masjid tersebut untuk memuliakan kubur. Jadi sholatnya itu untuk memuliakan kubur tersebut. Artinya kubur tersebut diagungkan dengan sholatnya orang di masjid tersebut. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena itu mirip dengan beribadah terhadap kubur tersebut. Nah, jadi ini maksudnya wal muttakhidina alaihal masajid. Maksudnya yaitu berbicara tentang orang yang sengaja, ya, orang yang sengaja membangun kuburan di atas membangun masjid di atas kuburan dengan maksud memuliakan kuburan tersebut dengan sholatnya orang di kuburan tersebut, ya, dengan sholatnya orang di kuburan tersebut. Kenapa diharapkan? Karena itu menyerupai ibadah terhadap kubur tersebut. Walaupun misalnya orang tersebut tidak bermaksud untuk beribadah terhadap kubur tersebut, ya. Nah, begitu juga orang yang di sini disebutkan wal muttakhidina alaihal masajid was suruj. Suruj artinya al adwa, yaitu lampu atau lilin, ya, yang menyalakan misalnya lilin, semacam lilin atau api supaya mengagungkan kuburan tersebut, ya, bukan dengan niat misalnya sengaja ditaruh lampu supaya orang bisa baca Al-Quran di sekitarnya dengan cahaya lampu. Bukan itu niatnya. Tapi niatnya ada lilin di kuburan tersebut untuk apa? Supaya memuliakan kuburan itu. Karena mungkin menurut dia, ya, tempat ini ada semacam keistimewaan, ya, semacam kekeramatan, maksudnya semacam keistimewaan. Menurut dia waliyadzubillah, misalnya orang yang dikubur tersebut bisa menciptakan kebaikan bagi dia, waliyadzubillah. Orang yang dikubur tersebut bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat, mengabulkan apa yang dia inginkan, sehingga menurut dia kemudian menurut dia sengaja dia meletakkan apa? Meletakkan lampu atau lilin di kuburan tersebut untuk memuliakan tanah tersebut, kuburan tersebut. Nah, ini yang tidak boleh hukumnya, ya. Jadi karena dia misalnya dia percaya yang di dalam kuburan tersebut menolak bala, misalnya menciptakan bagi dia, misalnya dia percaya menciptakan bagi dia menolak bala misalnya, atau menciptakan bagi dia kebaikan, atau mengabulkan hajat-hajatnya, ya. Dia percaya seperti itu misalnya, sehingga dia taruh lilin ini untuk memuliakan kubur tersebut. Nah, ini perbuatan seperti ini tidak diterima, mardud, ditolak. Orang yang melakukannya mal'un, terlaknat. Karena orang-orang seperti ini seperti orang yang menyembah patung dan lain-lain. Nah, adapun sekedar meletakkan misalnya lampu, meletakkan lilin di atas kuburan, meletakkan lampu atau cahaya di sekitar kuburan agar supaya orang bisa mengambil manfaat dari kuburan tersebut, ya. Bisa orang baca doa,
baca Al-Quran, baca Yasin, baca doa kepada Allah, baca zikir, mungkin dengan adanya lampu tersebut bisa bermanfaat karena memberi penerangan, maka itu hukumnya apa? Boleh, tidak menjadi persoalan. Ya, jadi itu maksud hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu zawaratil kubur. Siapa zawaratil kubur? Yaitu para wanita yang memperbanyak ziarah kubur sebelum dibolehkannya ziarah kubur, ataupun muttakhidina alaihal masajid, yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang sengaja membangun masjid di atas kuburan tersebut dengan maksud orang sholat dengan memuliakan sholatnya tersebut untuk memuliakan kuburan tersebut. Adapun as-suruj, yaitu orang yang sengaja menyalakan cahaya, menyalakan lilin atau yang cahaya lain dengan maksud mengagungkan kuburan tersebut, karena menurut keyakinan dia orang yang dikubur tersebut apa? Mengabulkan hajat-hajatnya, menciptakan bagi dia kebaikan, menolak bala dan lain-lain. Dalam keyakinan seperti itu sehingga dia meletakkan lilin di sekitar kuburan untuk mengagungkan kuburan tersebut. Ini yang dimaksud dalam hadis tersebut yang terlaknat, ya. Bukan sekedar orang ziarah kubur. Ya. Kenapa? Karena ziarah kubur itu bagi laki-laki dan perempuan hukumnya apa? Boleh. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Kata Nabi, dahulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahilah kubur. Dan ini tidak terkhusus bagi laki-laki kebolehan tersebut, tapi berlaku juga bagi wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Nah, jadi ziarah kubur hukumnya boleh, ya. Ziarah kubur, terhapuskanlah hadis tadi, la'anallahu zawaratil kubur, itu telah terhapuskan hukumnya dengan hadis ini. Adapun isy'alus suruj, menjalakan lilin atau membangun masjid di atas kuburan, ini tetap haram hukumnya, seperti yang kita sudah jelaskan. Adapun ziarah kubur apa hukumnya? Boleh. Jadi menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, bahwa ziarah kubur itu boleh lirrijali wan nisa, bagi laki-laki dan perempuan, dan mereka mendapatkan pahala daripada ziarah kubur tersebut. Jadi ziarah kubur ini boleh bagi laki-laki dan perempuan, dan mereka mendapatkan pahala daripada ziarah kubur tersebut menurut Imam Abu Hanifah. Adapun menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ziarah kubur ini bagi laki-laki hukumnya sunnah. Bagi laki-laki apa hukumnya? Sunnah. Adapun bagi perempuan hukumnya apa? Boleh, ya. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i di sini bagi perempuan hukumnya boleh tapi makruh. Nah, ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Nah, dalam masalah ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, ya, pendapat Imam Abi Hanifah itu
lebih utama, lebih ahsan, lebih cocok untuk kita amalkan. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah apa tadi? Yaitu boleh bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan ziarah kubur. Jadi kalau seandainya wanita misalnya tidak berhias diri, tidak memakai parfum, tidak berhias diri, pergi ke kuburan. Kuburan siapa? Kuburan yang mungkin ada kerabat, kedekatan kerabat dengannya. Ataupun tidak ada kedekatan kerabat dengannya. Ada kubur seorang muslim, dia ziarah ke kubur tersebut, maka dia mendapatkan pahala. Dia niatkan lillahi ta'ala, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Walaupun dia dalam keadaan haid. Walaupun dia dalam keadaan haid. Walaupun dia dalam keadaan haid. Karena apa? Karena haid ini tidak melarang ziarah kubur. Yang dilarang oleh haid itu apa? Yang dilarang oleh haid itu yaitu membaca Al-Quran. Adapun ziarah kubur hukumnya boleh. Ya. Ziarah kubur hukumnya boleh. Adapun membaca Al-Quran dalam keadaan haid seperti yang kita sudah pelajari tidak boleh hukumnya. Tapi dia bisa membaca yang lain. Misalnya dia baca takbir, dia baca tasbih, dia baca salawat kepada Nabi, dia berdoa kepada Allah di kuburan tersebut, maka apa hukumnya? Boleh. Maka apa hukumnya? Boleh. 6. Kemudian di antara bid'ah yang ditimbulkan oleh Wahabiyah apa? Di antara bid'ah yang ditimbulkan oleh Wahabiyah apa? Yaitu mereka mengharamkan sholat di masjid yang ada kuburan. Di antara bid'ah yang dilakukan oleh Wahabiyah, mereka melarang orang untuk sholat di masjid yang ada kuburan. Mereka berdalih dengan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Ini dalam hadis disebutkan seperti itu. Bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maksudnya apa? Mereka sengaja membangun masjid di situ untuk sholat di situ untuk memuliakan kubur tersebut. Jadi sholatnya itu memang karena ada kuburan di situ. Itu. Wa fihi qaulu Aisyah. Dalam hadis ini ada perkataan Sayyidatuna Aisyah bahwa beliau berkata laula dzalika walaula dzalika, kalau bukan karena hadis ini la abrazu qabrahu, maka para sahabat ya akan menjadikan kubur Rasulullah nampak. Kubur Rasulullah nampak, yaitu tidak tertutup. Jadi seperti yang kita sudah jelaskan tadi,
bahwa maksud hadis ini apa? Maksud hadis ini yaitu orang yang sengaja sholat ya, menghadap arah kubur untuk mengagungkan kubur tersebut, atau sholat di tempat tersebut untuk mengagungkan kubur tersebut. Dan ini jadi dia sholat untuk mengagungkan kubur tersebut. Dan ini bisa terbayangkan atau terpikirkan atau bisa terjadi kapan? Kalau kubur tersebut nampak, tidak tertutup. Ya, nampak, terbuka, tidak tertutup. Adapun kalau misalnya kubur tertutup atau dan tidak ada maksud orang sholat di situ untuk mengagungkan kubur tersebut, maka apa hukumnya? Maka hukumnya boleh. Jadi sekedar adanya kuburan di masjid dan orang yang sholat di situ tidak bermaksud sholat terhadap kuburan tersebut, maka tidak berlaku atau tidak masuk dalam hadis ini. Ya. Jadi yang dimaksud hadis ini siapa? Yang dimaksud hadis ini adalah orang-orang yang sengaja, sholat di kuburan tersebut untuk mengagungkan kuburan tersebut. Itu maksudnya, bukan orang yang sholat di masjid yang ada di kuburan. Apalagi kalau kuburan tersebut tertutup, ya, tidak nampak, seperti kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam Masjid Nabawi. Oleh karena itu ulama-ulama dari kalangan mazhab Hambali atau ulama-ulama Hanabilah, ada nas dari mereka bahwa sholat di makbarah artinya apa? Tempat kuburan umum, itu hukumnya makruh dan tidak haram. Ya. Ini dari kalangan ulama Hanabilah, mazhab Hambali. Padahal Wahabi mengklaim diri mereka adalah mazhab Hambali, tapi ternyata akidah mereka atau pemahaman mereka berbeda dengan mazhab Hambali. Berbeda dengan mazhab Hambali. Dalam masalah ini. Nah, jadi sengaja di situ disebutkan qaul Aisyah, pendapat di situ ada dalil bahwa itu tidak berlaku umum. Bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan laula dzalika la abrazu qabrahu. Kalau bukan karena hadis ini, maka mereka akan menampakkan kuburan Rasulullah. Berarti apa? Jika kuburan tersebut tertutup, tidak termasuk daripada hadis ini. Hadis ini dapat dapat terpikirkan atau dapat terjadi kapan? Kalau misalnya kuburan tersebut terbuka, tidak ada tertutup. Kemudian orang sholat di situ untuk mengagungkan kuburan itu. Ya, untuk mengagungkan kuburan tersebut. Itu yang dimaksud hadis. Bahkan ulama Hanabilah mengatakan sholat di tempat, di makbarah, hukumnya apa? Makruh. Ulama Hanabilah mengatakan hukumnya makruh. Makbarah tidak tertutup, terbuka. Makbarah itu artinya kuburan umum. Orang sholat di situ, menurut ulama Hanabilah hukumnya apa? Makruh, tidak sampai haram. Nah, Wahabiyah bilang menurut mazhab mereka, mazhab Hambali, tapi bertentangan dengan pendapat ulama Hanabilah. Pendapat ulama Hanabilah. 6. Dan dalam hadis yang lain, ya, dengan sanad yang sahih, bahwa disebutkan di Masjid Al-Khaif. Masjid Al-Khaif, ya. Masjid Al-Khaif
dikuburkan di Masjid Al-Khaif ini ada 70 nabi. Ada 70 nabi. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa disebutkan bahwa di Masjid Khaif itu dikuburkan 70 orang nabi. Bahkan dalam riwayat kuburnya Nabi Adam terdapat di sana. Ya. Menurut sebagian pendapat bahwa kuburnya Nabi Adam terdapat di Masjid Khaif. Dan ini Masjid Khaif sudah dipakai sholat dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita sekarang. Ini Masjid Khaif sudah dipakai sholat dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita sekarang. Nah, ini hadis disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Matalibil Aliyah. Nah, dan Al-Hafidh Al-Busiri. Nah, jadi seperti itu hukumnya ya. Jadi sholat di masjid yang ada kuburannya tidak dimutlakan haram. Kapan haram hukumnya? Kalau misalnya orang sholat di masjid dengan maksud memuliakan kuburan tersebut, sholatnya itu untuk memuliakan itu kubur. Ya. Jadi dia sengaja sholat di situ dan maksudnya sholat untuk mengagungkan kubur itu, bukan karena lillahi ta'ala, tapi untuk mengagungkan kubur tersebut. Dan ini bisa terjadi kapan? Kalau kuburnya terbuka. Ya. Tapi kalau ini lagi, kalau hukumnya kubur terbuka, ya, kubur terbuka. Kemudian orang sholat lillahi ta'ala, bukan karena mengagungkan kubur. Maka hukumnya apa? Ulama Hanabilah ada nas bahwa apa? Hukumnya tidak sampai haram. Makruh. Tapi kalau seandainya tertutup dan orang sholat di situ, maka hukumnya apa? Hukumnya boleh, tidak menjadi masalah. Dan dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi mengatakan bahwa dalam hadis Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kemudian Sayyidatuna Sayyidah Aisyah menyebutkan laula dzalika la abrazu qabrahu. Kalau bukan karena hadis ini, maka para sahabat menampakkan kubur Rasulullah. Artinya apa? Kubur Rasulullah wujudnya di dalam masjid dan dalam keadaan tertutup itu bukan menjadi sebuah pertentangan, dan para sahabat dari zaman dulu ya sampai sekarang tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Para ulama tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Oke. Itu pertanyaan yang ke-18. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini jelas ya. Jadi orang yang sholat tidak langsung dibilang bahwa itu lantaran ada kuburan, langsung dikatakan, oh tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan. Karena ada sebagian orang-orang yang mengharamkan hal tersebut. Tidak seperti itu. Ini hadis Rasulullah seperti itu. Jadi jangan kita cuma dengar hoax. Datang artikel misalnya muncul di video atau artikel dari orang-orang yang tidak jelas langsung mengatakan, tidak boleh. Haram hukumnya masjid di dalam kuburan di dalam masjid. Ini disebutkan dengan sanad yang sahih ya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa di Masjid Khaif dikuburkan 70 nabi. Bahkan dalam riwayat di masjid tersebut dikuburkan siapa? Jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Dan Masjidul Khaif dari zaman Rasulullah sampai kita sekarang tetap dipakai sholat. Jadi hal tersebut tidak berlaku umum. Dengan dalil apa? Dengan dalil perkataan Sayyidatuna Aisyah, laula dzalika la abrazu qabrahu. Kalau bukan karena hadis ini, maka para sahabat menampakkan hadis Rasulullah, menampakkan
kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Jadi jangan sampai kita salah paham tentang masalah ini. Ada pertanyaan? Sholat di kuburan atau makam umum bagaimana Ustaz? Sholat di kuburan atau makam umum boleh Ustaz? Tadi kita sudah jelaskan bahwa itu ada nas dari ulama mazhab Hambali, maka hukumnya makruh menurut mazhab Hambali. Ya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Yang haram itu kapan? Kalau orang sholat dengan maksud memuliakan kuburan. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita tutup majelis. Insya Allah kita lanjut pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Semoga insya Allah dengan barokah ilmu agama, Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan segala apa yang kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah tetapkan iman dalam hati kita dan insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma taqabbal minna bi barakatin nabi alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tahlil kemudian selawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak untuk malam ini Ustadz. Ya. Semoga Ustadz selalu diberikan kebaikan oleh Gusti Allah. Terima kasih banyak kepada para jamaah, pada para hadirin juga kami sampaikan terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungannya. Barakallahu fiikum. Kami izin tutup.